Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga anak-anak siswa kami semua SMK Negeri 2 Penyambungan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan tentang materi layanan informasi untuk khusus kelas 3 tahun ajaran 2020-2021 untuk persiapan untuk menjadi calon utusan dari SMK Negeri Penyambungan sebagai utusan yaitu SNMPTN 2021. Nah, untuk kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk memaparkan bagaimana cara step by step untuk mendaftar menjadi sebagai calon utusan SMK Negeri Penyambungan mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri 2021. Nah, kenapa perlu saya demokan atau mungkin saya tutorialkan cara untuk registrasi? Nah, selama ini dan 2 tahun terakhir ini Bapak diamanahkan sebagai terlibat untuk membantu anak-anak kami dalam mengikuti atau pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi negeri baik di 2020 dan 2021. Nah, banyak sekali kendala mengenai untuk registrasi. Untuk mengikuti ini, pertama-tama kita harus mengikuti step pertama, yaitu mendaftar registrasi akun LTMPT. Nah, untuk di kesempatan ini Bapak bakal menjelaskan secara demo untuk bagaimana cara mendaftarkan registrasi akun LTMPT anak-anak kami. Sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir ini sudah kita mulai untuk meregistrasi dan syukur sudah banyak sekali yang registrasi. Tetapi ada juga yang belum tahu bagaimana caranya. Nah, kalau nanti kita kumpulkan di sekolah, ini bakal mengakibatkan fatal karena tidak diperbolehkan untuk mengadakan kerumunan. Oleh karena itu, karena masa pandemi yang belum selesai ini, kita harus membatasi dalam hal untuk kerumunan dengan memanfaatkan pembelajaran jarak jauh, baik dari segi layanan digital, secara online, daring dalam jaringan. Nah, di sini kesempatan ini Bapak bakal mendemokan atau memberi tutorial cara registrasi akun LTMPT. Nah, untuk anak-anak kami yang sudah mungkin registrasi masih terbengkalai karena stepnya itu ada yang terbengkalai dan statusnya nanti di sistem, ya, Bapak sebagai panitia dan Bapak panitia lainnya seperti Pak Iwan bakal nanti melihat di akun sistem itu ada yang sudah belum terverifikasi dan nanti ujungnya harusnya sudah terverifikasi, ya. Terverifikasi maksudnya di sistem, ya. Untuk bahasa terverifikasi juga berlaku pada saat kami mendaftar registrasi akun LTMPT. Oke, nanti untuk lebih jelasnya nanti bakal Bapak demokan, ya. Nah, mungkin langsung saja. Pertama-tama nanti bakal timbul, saya berikan nanti yaitu alamat link. Nah, alamat link ini nanti biasanya saya kirim melalui WhatsApp group, dan terus setelah itu kita klik saja ataupun mungkin membuat di Google pun boleh, ya. Setelah kita buka linknya atau mungkin daftar registrasi LTMPT, timbullah seperti ini layarnya, ya, tampilannya, dan mungkin keluar sekolah dan ada di bawahnya yaitu siswa. Nah, untuk anak-anak kami sekalian, pilih siswa, daftar di bawah siswa, bukan sekolah di bawah daftar di bawah sekolah. Setelah itu timbullah tampilan seperti ini. Nah, ini ada NISN, NPSN, dan tanggal lahir. Nah, ini disesuaikan dengan masing-masing siswa yang meregistrasi. Nah, NISN itu sudah NISN yang bersangkutan, NPSN sekolah sudah dijelaskan, dan tanggal lahir masing-masing siswa yang sudah dapat yang bisa dibagikan di grup WhatsApp dari Pak Iwan kemarin. Itu boleh dicek. Nah, setelah itu dibuka dan di selanjutnya, nah, timbul seperti ini tampilan. Ini saya kasih contoh akun teman kalian, ya. Nah, bakal seperti ini terjadi kesalahan dengan admin pusat Kemendikbud. Kenapa seperti itu? Karena mungkin coba lagi, selanjutnya lagi, tekan aja selanjutnya seperti itu. Mungkin karena mungkin kebanyakan server pemakaian di Indonesia, maka terkadang sulit untuk mengakses. Nah, setelah berhasil, maka timbullah tampilan seperti ini. Nah, isilah email anak-anak didik kami yang harus aktif sehingga nanti bisa kita konfirmasi.
ya, atau verifikasi nantinya pakai email aktif gitu. Bagi yang belum punya email silahkan didaftar. Ini misalnya email teman kalian yaitu Abdul Aziz, Bapak buat ya contohnya. Setelah diketik selesai di email itu di bawahnya masuk kolom kedua di formulirnya itu adalah konfirmasi email. Kalau bisa di copy paste aja biar lebih gampang. Nah, begitu juga seperti yang tadi di email kita ketik dengan baik. Tolong untuk lebih fokus supaya tidak ada yang bermasalah untuk pengetikan email dan lainnya. Nah, setelah itu diisi juga sama seperti email di atas, dikonfirmasi email ya @gmail.com. Setelah itu geser di kolom berikutnya di bawahnya yaitu password. Nah, password di sini minimal, juga dari keterangan sebenarnya di atas kolom, minimal 8 karakter huruf dan angka seperti itu ya. Buat aja, misalnya ada 8 berarti 7 dia mungkin huruf, 1 angka. Nah, setelah itu selesai semuanya, konfirmasi sama juga, timbullah tampilan seperti ini dan dijelasin semua data-data anak-anak kami setelah sudah berhasil. Nah, mungkin pada saat tadi mengisi masih ada kesalahan, mohon untuk dilihat dengan seksama. Ini contohnya ya, misalnya kita cek lagi apa yang salah ya. Setelah kita masukin lagi ternyata gagal lagi seperti ini, mohon perbaiki isian Anda. Berarti ada yang salah di dalam pengisian kolom-kolom di formulirnya seperti itu. Misalnya mungkin ini setelah dicek ternyata salahnya adalah di emailnya. Rupanya dikonfirmasi email tidak sama dengan email, harusnya Gmail menjadi Gemil ya, itu nggak bisa. Ini example, contoh ya. Kebetulan untuk hari tutorialnya ada yang salah, biar anak-anak kami nanti lebih fokus lagi seperti itu. Nah, setelah itu, setelah berhasil, buat lagi password dan kembali konfirmasi password, dan jangan lupa centang saya menyatakan bahwa data ini adalah aman, ini adalah benar data milik saya. Setelah itu keluar seperti ini, pembuatan akun LTMPT dan lain-lain dengan email berikut. Nah, setelah itu klik di email aktif Anda atau di inbox atau di spamnya. Nah, setelah itu masuk ke email, buka di email, bisa di tabnya handphone Anda bisa ambil Gmail, buka akun email yang sudah Anda registrasi tadi. Setelah itu keluar di situ di inbox LTMPT. Kalau tidak ada di inbox, jangan lupa di spam ya. Kalau tidak ada di inbox, setelah itu kalau akun Anda berhasil, klik login di bawahnya. Setelah itu dari klik login di bawahnya, maka isi kembali email Anda yang Anda kaitkan dengan akun LTMPT tersebut. Ketik lagi emailnya yang tadi dimasukin, Abdul Aziz misalnya, seperti example contoh yang ini. Nah, maka setelah itu terus diketik, mohon untuk lebih fokus biar tidak terjadi kesalahan seperti tadi lagi gitu. Nah, itu @gmail.com. Ya, ini daftarnya sebagai registrasi email Gmail aja biar lebih efisien dan kedepannya lebih berkelanjutan. Dan itu passwordnya jangan lupa ditulis, jangan hilang. Setelah itu keluar tabel seperti ini, verbal, SNMPTN, KIPK, dan UTBN. Pilihlah verbal. Ya, verbal dipilih paling atas. Kita belum ke SNMPTN ya, itu belum terbuka. Buka verbal, verifikasi data sekolah atau siswa. Setelah diklik, maka terbuka, inilah dia. Setelah itu, lihat tampilan di bawah, jangan lupa untuk dibaca dengan seksama biar nanti tidak bingung-bingung. Nah, lihat paling ke bawah, udah pas gak data-data kita. Saya cek, nih sudah pas apa tidak, agama sesuaikan. Kalau bisa dirubah silahkan dirubah ya. Misalnya itu kok ada angka 0 Pak jalannya. Kalau memang ada mau dirubah silahkan dirubah nolnya. Kalau tidak, biarkan angka 0 itu di situ. Nah, di sini ada nomor handphone. Masukin nomor handphone Anda yang aktif, jangan yang tidak aktif. Yang benar-benar bisa aktif, dan suatu ketika ada permasalahan, kamu nanti bisa dihubungi sama panitia ya. Panitia terkait. Oleh karena itu, berikan nomor HP yang aktif yang bisa untuk kita dihubungi suatu saat. Ya, ketik nomor HP-nya. Setelah itu simpan perubahan ya. Simpan perubahan dan selanjutnya setelah itu taruh dulu dari atas. Ada yang salah lagi itu mohon perbaiki isian Anda. Mungkin ada yang salah, bisa kita lihat lagi. Ada yang salah dengan itu. Coba kita lihat lagi. Simak satu jalan kosong, nggak masalah, mau isi pun nggak masalah. Sebenarnya 0 itu pun nggak masalah. Itu berarti kalau memang kira-kira di KTP Anda tidak punya alamat, memang dikosongkan, ya udah 0 jalannya seperti itu ya. Nah, itu terus kembali periksa lagi, mungkin ada yang salah, mungkin kenapa nggak bisa login, nggak bisa selanjutnya. Terus isi nomor handphonenya, pastikan nomor HP yang harus aktif. Selesai itu selanjutnya, setelah itu verifikasi validasi, terus ke bawah lagi geser
Bisa lagi ada mungkin yang kurang atau tidak, itu kan sudah tuh bahasanya terdaftar, berarti akun Anda terdaftar. Cuma belum bisa sampai di sini, masih ada kelanjutannya. Untuk paling bawah ada warna biru, selanjutnya dan sebelumnya, ketik selanjutnya. Plus selanjutnya keluarlah seperti ini. Nah, di sini sudah dijelaskan tentang pengunggahan foto, baik ukuran, pixelnya, di situ semua sesuai ketentuannya. Klik itu file dan cara untuk mengunggah foto. Pilih foto sesuai dengan ketentuan yang di situ. Nah, ini contohnya kalau nggak berhasil seperti ini. Nah, setelah itu pastikan ukurannya 4x6, diedit dengan baik biar bisa. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang mereka tadi buat, maka tidak berhasil. Setelah berhasil maka seperti ini tampilannya. Ini kalau belum berhasil ya, belum ada foto. Nah, setelah itu coba lagi terus. Kalau nanti sudah berhasil, sudah bisa pakai foto, maka contoh ini keluar, kita masuk email itu lagi ya. Misalnya mungkin kita skip, kita mau coba atau mungkin masih mengedit foto, kita masuk lagi kembali ke akun tadi setelah kita masukin ke link. Setelah itu kembali ke verbal. Jadi tadi itu udah nggak ngulang lagi. Nanti kita tinggal di step pengisian fotonya. Setelah itu verbal, isi verifikasi data sekolah, data siswa. Setelah itu tunggu sebentar, oke, masuk. Nah, kembali lagi tentang foto Anda tadi. Nah, setelah itu pastikan nomor HP kalau sudah cocok selanjutnya, biar juga berlanjut ke foto, ya. Terus periksa lagi selanjutnya. Yang warna biru selanjutnya. Nah, di sini udah ada ketentuannya. Kualitas fotonya apa, berapa size pixelnya dan lain-lainnya. Dan dia minimal harus 80 KB dan maksimal 300 KB. Setelah berhasil fotonya bakal seperti ini, bisa kita atur untuk kita crop, kita potong atau tidak. Nah, itu ada kaca pembesar untuk membesarkan, untuk menzoomnya lagi. Ada apa sih namanya itu, negatif dengan kaca pembesar. Ada panah atas, panah bawah. Berarti panah atas, panah bawah untuk menggeser ke bawah setelah kita mungkin zoom. Dan ada nanti bentuk panah yang membelok itu mungkin memutar. Kalau mungkin dia belok kiri bisa diluruskan kembali. Itu rotate apa namanya, Pak, lupa ya. Setelah itu di crop. Kalau udah pas ukuran yang sudah kita sesuaikan itu, setelah itu simpan. Setelah disimpan warna hijau baru setelah lanjutnya. Setelah selanjutnya maka berhasillah seperti ini. Dan konfirmasi akhir dan simpan. Jadi sebelum kita simpan atau nanti difinishkan, kita harus periksa lagi ada yang salah atau tidak. Takutnya nanti kalau sudah difinishkan ada yang salah, maka nanti sulit untuk diubah lagi kalau udah difinishkan. Setelah udah cocok, jangan lupa untuk membaca ketentuan. Saya menyatakan data yang saya isikan dalam ini di checklist. Setelah di checklist, jangan lupa disimpan permanen. Kalau disimpan permanen maka tidak bisa diganggu gugat. Baca lagi, ini konfirmasi dari mereka, ataupun mungkin ya simpan permanen. Oke, setelah itu yang warna biru ya simpan permanen, maka data Anda sudah permanen dan sudah terverifikasi. Setelah itu lihat ke bawah lagi. Setelah dilihat ke bawah masih ada udah oke ya, oke. Balik lagi ke atas. Setelah balik lagi ke atas, terverifikasi dong. Terus unduh bukti permanen. Ini buktinya bahwasanya kamu sudah meregistrasi dan sudah berhasil dan sudah permanen. Nah, kalau mau lihat hasilnya setelah diunduh, klik bukti permanennya. Setelah itu buktinya setelah inilah hasilnya. Oke, anak kami, silahkan lakukan di rumah. Bagi anak didik kami yang belum mengerti sistemnya, atau mungkin kemarin masih ada yang terbengkalai, yuk lanjutkan sisanya dengan tonton video pembelajaran tutorial registrasi LTMPT yang Bapak demokan di dalam video pembelajaran ini. Semoga untuk anak didik kami semua, kelas 3 khususnya, berhasil dan menggapai cita-cita yang kita impikan. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti kalau ingin mau nanya lebih lanjut, silahkan kabari Bapak, boleh ya, kabari panitia terkait dari Pak Iwan, Pak Maulana, Bapak sebagai guru bimbingan dan konseling. Nantinya setelah itu, setelah kita sudah registrasi, jadi kalau kita sudah terverifikasi ataupun mungkin masuk sebagai sebagai utusan, maka nanti nama kita bakal keluar dan nanti itulah yang nanti bakal melakukan tindak lanjutnya untuk mengikuti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Dan kita nanti bimbingan dengan guru bimbingan konseling, masing-masing boleh, dengan Bapak juga boleh ya. Tujuannya supaya anak kami nanti sesuai dengan peminatan, sesuai dengan yang diinginkan kuliahnya untuk masa depan yang lebih gemilang, seperti itu. Mungkin itu saja aku sampaikan.
di akhir video pembelajaran ini izinkan Bapak untuk mempromosikan. Nah, ini kebetulan Bapak buat video pembelajaran salah satu konten di dalam YouTube channel Bapak sendiri ya. Untuk anak-anak kami yang memiliki YouTube channel boleh ya. Ini seruan, boleh. Bukan dipaksakan. Boleh untuk subscribe YouTube channel Bapak ini biar Bapak lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran lagi. Dan jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. 3 kali ya subscribe-nya. Boleh di subscribe dan silahkan tonton konten-konten lainnya. Itu saja mungkin. Ingat 3M ya. Jangan lupa mencuci tangan, memakai sabun dengan air yang mengalir, dan pakai hand sanitizer. Dan yang kedua, jangan lupa untuk menjaga jarak, physical distancing dan social distancing. Dan yang ketiga, jangan lupa memakai masker. Karena kalau kita memakai masker, kita sadar untuk diri kita terhindar dari bahaya ataupun virus apapun. Ingat 3M. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.